wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Nela Sofiati dari 1 BKIF dengan NIM 224110101245. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar studi Islam. Jadi saya akan menjelaskan studi Islam dari definisinya, dari tujuan dan manfaat, konsep dasar normativitas, dan konsep dasar historisitas. Apa sih studi Islam itu? Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirosah Islamiyah. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Study. Menurut Nur Hasanah, Bahtiar, dan Marwan, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jamali Zahrodi dalam bukunya Metode Studi Islam menyatakan bahwa kajian keislaman merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas Islam baik ajaran, kelembagaan, sejarah maupun kehidupan umatnya. Dalam prosesnya, usaha kajian itu mencerminkan suatu transmisi doktrin-doktrin keagamaan dari generasi ke generasi dengan menjadikan tokoh-tokoh agama mulai dari Rasulullah sampai Ustadz dan para dai sebagai perantara sentral yang hidup. Studi Islam diarahkan pada kajian keislaman yang mengarah pada 3 hal. 1. Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. 2. Islam dapat dimaknai yang mengarah pada keselamatan dunia dan akhirat, sebab ajaran Islam pada hakikatnya membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi semua larangan. 3. Islam bermuara pada kedamaian. Dapat kita lihat dari kenyataan sejarah Dari kenyataan sejarah berkembangnya zaman, studi Islam ini menunjukkan bahwa pendekatan studi Islam mendominasi kalangan umat Islam lebih cenderung bersifat subjektif, apologi, dan doktriner, serta menutup diri terhadap pendekatan yang dilakukan orang luar yang bersifat objektif dan rasional. Berarti dengan pendekatan yang bersifat subjektif, apologi, dan doktrin tersebut, ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang pada dasarnya bersifat rasional dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan zaman telah berkembang menjadi ajaran-ajaran yang baku dan kaku serta tabu terhadap sentuhan-sentuhan rasional, tuntutan perubahan, dan perkembangan zaman. Bahkan, kehidupan serta keagamaan serta budaya umat Islam terkesan mandek, membeku, dan ketinggalan zaman. Ironisnya, keadaan yang demikian inilah yang menjadi sasaran objek studi dari kaum orientalis dalam kehidupan atau studi keislamannya. Studi terhadap Islam ini realitasnya ini tidak hanya monopoli inter umat Islam saja, akan tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar Islam. Oleh sebab itu, studi Islam di sini akan dilakukan dengan menggunakan 2 sisi pendekatan, yaitu dari intern umat Islam dan juga dari luar Islam. Hal ini itu digunakan untuk mempertegas
perbedaan yang sering dilakukan umat Islam sendiri ataupun oleh dunia akademik barat. Selanjutnya, tujuan studi Islam. Studi Islam sudah tentu mempunyai tujuan yang jelas, sekaligus menunjukkan kemana studi Islam tersebut diarahkan. Adapun arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya atau hakikat agama Islam itu dan bagaimana sih posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. 2. Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran serta operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. 3. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya. 4. Untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Selanjutnya, dengan tujuan-tujuan tersebut diharapkan agar studi Islam akan bermanfaat bagi peningkatan usaha pembaruan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya, dalam usaha transformasi kehidupan sosial budaya serta agama umat Islam sekarang ini, menuju kehidupan sosial budaya modern pada generasi-generasi mendatang, sehingga misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud dalam kehidupan nyata di dunia global. Selanjutnya, manfaat studi Islam. Manfaat mempelajarinya ialah memberikan pola pikir kritis mengenai segala permasalahan yang terjadi dalam bidang kehidupan, baik itu agama, sosial, masyarakat, dengan kajian pandangan pola pemikiran Muslim, Islam yang mengedepankan konsep kebenaran dan akal sehat. Pola pikir maju dengan dasar konsep Islam yang jelas dan tidak melencengi dari aturan yang sudah ditetapkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Antara lain manfaat yang lain adalah 1. Berpikir kritis, 2. Mengetahui bahasan teologi, 3. Menganalisis pola masalah kehidupan, 4. Pembaruan pola pikir yang maju, 5. Mempelajari kemajuan zaman, 6. Mempelajari aspek keagamaan, 7. Memahami konsep keilmuan, 8. Menyampaikan bahwa ajaran Islam merupakan objek kajian ilmiah yang membawa kebaikan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang konsep dasar normativitas. Apa sih konsep dasar normativitas? Oke, secara etimologi, kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Namun, secara terminologi, pendekatan normativitas dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak pada suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas, sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih, ahli hukum Islam, ahli tafsir, dan ahli hadis
ada hubungannya dengan aspek legal formal serta ajaran Islam dari sumbernya, termasuk pendekatan normatif. Sisi lain dari pendekatan normatif secara umum ada dua teori yang dapat digunakan bersama pendekatan normatif teologis. Teori yang pertama adalah hal-hal yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran serta dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Teori yang kedua adalah hal-hal yang sulit dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Untuk hal-hal yang dapat dibuktikan secara empirik biasanya disebut masalah yang berhubungan dengan ra'yi. Dalam pendekatan normatif ini, agama itu dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam kaitan ini, agama itu tampil sebagai prima dengan seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam misalnya, secara normatif pasti benar menjunjung nilai-nilai luhur. Untuk bidang sosial, agama tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong-menolong, tenggang rasa, persamaan derajat, dan sebagainya. Adapun beberapa teori populer yang dapat digunakan dengan pendekatan normatif di samping teori-teori yang digunakan oleh para fuqaha usulin atau muhadithin dan mufasirin di antara adalah teori teologis filosofis, yaitu pendekatan memahami Al-Quran dengan cara menginterpretasikannya secara logis filosofis, yakni mencari nilai-nilai objektif dari subjektivitas Al-Quran. Ada pula pendekatan melalui pendekatan sejarah. Seseorang itu diajak untuk menukik dari dalam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan yang antara yang terdapat dalam idealis dan yang ada di alam empiris dan historis. Selanjutnya, ada konsep dasar historisitas. Apa itu konsep dasar historisitas? Pada dasarnya, untuk mengkaji Islam diperlukan semacam pendekatan yang mampu menjelaskan dari sisi mana Islam itu dilihat. Pendekatan yang penting digunakan dalam studi Islam itu berwajah ganda. Di samping bersifat teologis, normatif, juga bersifat historis kritis. Historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya itu dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Sedangkan menurut The World Book Encyclopedia International, historis memiliki makna history is the study of the human past. Histories study record of past event and prepare new record based on their research. These record, as well as the event themselves, are also commonly called history. Muhammad atau Muzar mengatakan bahwa inti Islam merupakan wahyu, dan pada sisi lain ada bagian dari Islam yang merupakan produk sejarah. Kedua-keduanya dapat dijadikan sebagai sasaran penelitian. Islam ini sebagai produk sejarah ini dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan kritis historis atau empiris.
Pendekatan sejarah dalam studi Islam bukan hanya untuk mengungkapkan masa lalu ke masa kini atau memprediksi masa kini ke masa depan. Dengan demikian kan kajian sejarah sebagai salah satu pendekatan dapat digunakan dalam mempelajari Islam yang bertujuan untuk melihat dari segi kesadaran sosial pada perilaku atau pendukung suatu peristiwa sejarah sehingga mampu mengungkapkan banyak dimensi dari peristiwa tersebut. Dalam memahami ajaran agama pun, pendekatan sejarah ini sangat penting. Sangat penting ya nilainya karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam hubungan ini, Kunto Wijoyo telah melakukan studi yang mendalam terhadap agama Islam melalui pendekatan sejarah. Ketika ia mempelajari Al-Quran sampai pada satu kesimpulan bahwa pada dasarnya kandungan Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi konsep-konsep dan bagian kedua berisi kisah-kisah sejarah dan perumpamaan. Pada bagian pertama ini sering kita jumpai atau sering kita dengar istilah Al-Quran yang merujuk pada pengertian normatif yang khusus. Terus tentang etika, aturan-aturan legal, dan ajaran-ajaran keagamaan pada umumnya. Pada bagian pertama ini sudah banyak dikenali konsep-konsep baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Konsep tentang Allah, malaikat, akhirat, ma'ruf, nahi mungkar, dan sebagainya adalah termasuk yang abstrak. Sedangkan konsep tentang fukaro, masakin termasuk yang konkret. Jika pada bagian yang berisi konsep, Al-Quran itu bermaksud membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai Islam. Maka pada bagian yang kedua yang berisi kisah dan perumpamaan Al-Quran ingin mengajak dilakukannya perenungan untuk memperoleh hikmah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam perkata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.